Kalau orang mencukur jenggot, yang pertama dia menyalahi perintah Rasulullah, perintah Allah Rasul. Maksiat dia, dosa besar. Ini dapat dari mana? Tidak ada satu ayat ataupun hadis Rasulullah SAW yang berbunyi atau tentang haramnya mencukur jenggot. Walaupun ulama salaf itu tidak ada dalam kitab manapun. Paling banter hukumnya mencukur jenggot itu makruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa, di kesempatan kali ini kami akan mengomentari atau menanggapi ceramah dari Ustadz Yazid Jawas. Ini saya sudah lama tidak mengomentari ceramah beliau. Hari ini beliau itu diparodikan oleh saudara-saudara kita yang suka lelucon ya. Ini masalah jenggot, di mana dalam video ini nanti mengatakan bahwasanya Ustadz Yazid Jawas ini mengatakan bahwasanya mencukur jenggot sebagian dari dosa besar. Agar tidak penasaran, mari kita simak ceramahnya beliau. Kalau orang mencukur jenggot, yang pertama dia menyalahi perintah Rasulullah, perintah Allah Rasul. Menyalahi perintah Allah dan Rasulullah. Oh baiklah, kita lanjutkan nanti ketika sudah selesai kita tanggapi. Maksiat dia, dosa besar. Yang kedua, dia berbuat merubah ciptaan Allah. Merubah ciptaan Allah. Bab laki-laki secara umum itu berjenggot, perempuan tidak berjenggot. Maka yang ketiga, kalau dia tidak memeliharanya, dengan dia mencukurnya, dia sama dengan perempuan. Dengan Rasulullah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan atau perempuan yang menyerupai laki-laki. Rasulullah orang Arab pasti punya jenggot. Nah, sekarang kita tanggapi ya. Ini yang disampaikan oleh Ustadz Yazid Jawas itu, pertama dia mengatakan orang yang mencukur jenggot itu menyalahi perintah Allah dan Rasulullah. Kemudian disebut dengan dosa besar. Ini dapat dari mana? Tidak ada satu ayat ataupun hadis Rasulullah SAW yang berbunyi atau tentang haramnya mencukur jenggot. Tidak ada ya. Dicari sebelah manapun tidak ada ya. Tidak ada. Nah ininya Wahabi ya, dicampur adukkan antara yang sunnah dengan yang wajib. Kalau di kita NU Ahlussunnah wal Jamaah itu hukumnya jelas. Kita rinci hukum itu ada 5, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, jaiz. Kita perlu tahu definisinya. Yang dinamakan wajib itu ulama mendefinisikan ma yusabu ala fa'ilihi wa yuqa'abu ala tarikihi. Sesuatu apabila dikerjakan itu mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan mendapatkan dosa. Itu yang wajib. Contoh,
perintah sholat yang 5 waktu, perintah puasa, berhaji, berzakat. Ya. Ini yang wajib itu apabila dikerjakan mendapatkan pahala, ketika ditinggalkan mendapatkan dosa. Kemudian yang sunnah, ini definisi menurut ahli fikih sunnah. Sunnah itu ma yusabu ala fa'ilihi wa la yu'aqabu ala tarikihi. Sesuatu yang apabila dikerjakan itu mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan tidak mendapat dosa. Itu sunnah. Kemudian makruh ma la yusabu wa la yu'aqabu ala fa'ilihi wa yusabu ala tarkihi, yaitu apabila mengerjakan tidak mendapatkan dosa dan tidak mendapatkan pahala, tapi meninggalkannya mendapatkan pahala, itulah makruh. Dan ada yang haram, ma yusabu ala tarikihi wa yu'aqabu ala fa'ilihi, sesuatu yang apabila ditinggalkan mendapatkan pahala dan apabila dikerjakan mendapatkan dosa, itu haram. Kemudian ada jaiz, ma la yusabu wa la yu'aqabu ala fa'ilihi wa ala tarikihi, yaitu melakukan dan meninggalkan itu tidak mendapatkan dosa dan tidak mendapatkan pahala, itu yang dinamakan jaiz. Nah, tadi sunnahnya berjenggot, sunnah ya sesuai dengan kaidahnya tadi. Kaidah sunnah adalah ma yusabu ala fa'ilihi wa la yu'aqabu ala tarikihi. Jadi ketika mengerjakan mendapatkan pahala tapi meninggalkan tidak mendapatkan dosa. Nah ini katanya mengikuti ulama salaf, tapi ternyata menyelisihi jamhurul ulama, menyelisihi rumusannya ulama. Coba dicari ya. Mungkin berbeda ya dengan konsep dari orang-orang Wahabi ya. Mungkin menurut orang-orang Wahabi meninggalkan sunnah itu dosa besar. Tapi dilihat ya, coba cek di kitab manapun, menurut pendapat ulama siapapun, terutama ulama kholaf, ulama salaf, itu tidak ada dalam kitab manapun. Paling banter hukumnya mencukur jenggot itu makruh, paling banter. Tadi juga dikatakan ya dosa besar. Dosa besar itu ya setelah disimpulkan oleh ulama, yang pertama diambilkan dari firman Allah, innallaha la yuhibbu ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Yang pertama adalah syirik kepada Allah, menyekutukan Allah, itu dosa besar. Kemudian dan dalam hadis yaitu wa uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Kemudian membunuh, la taqtulun nafsal ladzi harramallahu illa bil haqq. Kemudian berzina, la taqrabuz zina innahu fahisyatan wa asbasa asabila. Kemudian mencuri termasuk dosa besar. Kemudian dilihat dalam Al-Quran dan Sunnah itu tidak ada penyebutan mencukur jenggot, halqu lihyah minal kabair, tidak ada. Berarti engkong Jawas ini melakukan bid'ah. Kenapa? Mengatakan sesuatu yang tidak dikatakan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah tidak mengatakan orang yang mencukur jenggot itu dosa besar, tidak. Jadi itu, ini ya salbut asal-salan hukum menurut Wahabi. Jadi mencukur jenggot kalau sampai pelontos itu makruh hukumnya, karena sama dengan amrod. Dan orang yang mencukur jenggot itu tidak ada niatan untuk menyerupai perempuan. Pada umumnya saya sendiri berjenggot, berengusan,
tapi saya cukur pendek ya karena istri saya tidak suka dengan jenggot-jenggot panjang. Jadi paling banter hukumnya itu makruh, tidak sampai ke tingkat haram, apalagi dosa besar. Yang dosa besar itu apabila melecehkan sunat. Orang yang mencukur jenggot itu tidak ada niatan untuk melecehkan sunnah, tapi untuk biar rapi, dan tidak ada niatan untuk merubah ciptaan Allah. Malah Rasulullah menganjurkan untuk dirapikan, bukan dibiarkan kayak jenggotnya orang hutan kayak gini tidak terawat ya. Nah, agar dirawat. Makanya paling banter hukumnya itu makruh, tidak sampai pada level haram. Ini kan sudah satu menyalahi dari Nabi sendiri ya. Karena dalam hadis tidak ada larangan mencukur jenggot, itu tidak ada. Apalagi mencukur jenggot sampai pada level haram dan termasuk dosa besar, itu tidak ada. Cari kemanapun tidak ada. Sembrononya orang-orang Wahabi seperti ini ya. Dia mungkin cuma baca begitu saja, daurah-daurah mingguan kayak Jazid Jawas ini, atau meski kuliah tapi kuliahnya memang khusus bid'ah. Jadi kuliahnya itu tidak ada ilmu lain, yang dibahas hanya TBC itu saja. Tidak fikihnya, pokoknya amburadul semuanya. Hukum di tangan Wahabi itu amburadul. Dicampur aduk antara yang haram, yang halal itu yang tidak bisa mendefinisikan dengan baik. Jadi bid'ah itu bukan hukum, tapi harus dimaksud jika bikin ketemu hukumnya bid'ah itu bagaimana, itu harus diikutkan pada kaidah yang 5 itu, kaidah wajib, sunnah, haram, makruh, dan jaiz. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, mungkin hanya ini yang dapat disampaikan ya, tanggapan saya terhadap ceramah dari Ustaz Jazid Jawas yang sekarang sudah diparodikan oleh saudara-saudara kita. Mudah-mudahan bermanfaat, dan bagi saudara-saudara dari kalangan NU Ahlussunnah wal Jamaah, apabila ada yang salah dari apa yang saya sampaikan ini, mohon untuk diluruskan, bisa melalui komentar ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadallahu yakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.